Bahkan dalam kitab Sahih Muslim tepat pada juz kedua terbitan Darul Kutubil Ilmiyah pada halaman 599 di sana tentang masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwali bila ibtida al akhiri bila intiha alladzi khalaqal arda was sama wa ja'alal qur'ana linnasi hudaw wa shifa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya atqal atqiya azkal azkiya wa ala alihi wa sahbihi ahli sudqi wal wafa, amma ba'du. Sahabat Sani Uya dimanapun kalian berada, kami doakan semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang masalah apakah Nabi Khidir alaihi salam itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kenapa kami akan membahas ini? Sebab ada orang-orang yang berteriak Nabi Khidir itu hidup menurut kaum sufi itu. Kaum yang sudah gimana tuh katanya ya. Begitulah teriakan mereka. Mari kita bahas sekarang. Apakah benar orang yang percaya bahwa Nabi Khidir masih hidup itu menurut ulama sufi, atau jangan-jangan ini menurut ulamanya Wahabi? Mari kita bahas sekarang. Seorang ulama yang sangat disanjung dan dikagumi oleh kaum Wahabi. Beliau tiada lain tiada bukan adalah Ibnu Taimiyah. Dalam salah satu kitabnya yang bernama Majmu'ul Fatawa karya Ibnu Taimiyah tepat pada juz keempat halaman 338 sampai 340. Dalam kitab ini Ibnu Taimiyah mendapat pertanyaan. Su'ila syaikhu rahimahullahu hal kanal Khadiru alaihi salamu nabiyan awwaliyan wa hal huwa hayyun ilal ana wa in kana hayyan fama taquluna fima ruwiya anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala law kana hayyan lazaroni hal hadzal haditsu sahihun amla. Syekh Ibnu Taimiyah pernah mendapat pertanyaan apakah Nabi Khidir alaihi salam itu seorang nabi atau seorang wali Allah, dan apakah Nabi Khidir itu masih hidup hingga sekarang, dan andaikan beliau Nabi Khidir itu masih hidup, lantas bagaimana pendapat kalian tentang hadis yang katanya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, andaikan Khidir itu masih hidup, dia pasti akan mengunjungi diriku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hadis ini statusnya sahih atau tidak? Fa'ajabah. Maka kemudian Syekh Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan Wahabi ini menjawab, saya ambil poin karena di sini panjang sekali teman-teman. Ila angkol wa amma hayatuhu fahuwa hayyun. Tentang masalah apakah Nabi Khidir itu masih hidup atau sudah meninggal dunia, ternyata jawaban daripada Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan Wahabi ini menyatakan Nabi Khidir masih hidup. Wa amma hayatuhu fahuwa hayyun, beliau masih hidup. Wal hadithul madhkur la aslalahu, sedangkan hadis yang dinyatakan tadi yaitu laukana hayyan lazaroni, andaikan Nabi Khidir masih hidup, kata Nabi, dia sudah pasti mengunjungi diriku. Maka status hadis ini, kata Ibnu Taimiyah, la aslalahu, hadis itu tidak punya dasar. Wala yu'rafu lahu isnadun, bahkan tidak diketahui sanadnya. Inilah kata Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi. Jadi intinya adalah Ibnu Taimiyah, ulama yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi, percaya bahwa Nabi Khidir itu masih hidup hingga sampai saat ini. Balil marwiyu fi musnadis Syafi'i wa ghairihi annahu ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang benar, yang ada riwayat, ada yang meriwayatkan dalam Musnad Imam Asy-Syafi'i maupun kitab yang lain, justru annahu ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Khidir itu pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban Syekh Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan Wahabi. Kami sekedar membacakan saja. Kalau mau protes, ya diprotes ulama Wahabi sendiri ya. Wa man qala innahu lam yajtami' bin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad qala ma la ilma lahu bihi fa innahu minal ilmi alladzi la yuhatu bihi. Sedangkan orang yang berpendapat bahwa Nabi Khidir itu tidak pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang tersebut sudah berkata sesuatu yang dia tidak ketahui. Nah ini kata Ibnu Taimiyah,
ulama sanjungan Wahabi, kami sekedar membacakan saja. Wa man ihtajja ala wafatihi biqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ara'aitukum lailatakum hadhihi fa innahu ala ra'si mi'ati sanatin la yabqa ala wajhil ardi mimman huwa alaihal yauma ahadun. Sedangkan orang yang menyatakan Nabi Khidir itu sudah wafat berlandaskan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aitukum lailatakum hadhihi fa innahu ala ra'si mi'ati sanatin la yabqa ala wajhil ardi mimman huwa alaihal yauma ahadun. Kalau ini dasar mereka bahwa Nabi bersabda tidak akan ada orang setelah ini yang hidup 100 tahun, tidak mungkin ada. Lah ini jadikan dasar oleh mereka, maka kata Ibnu Taimiyah fala hujjata fihi, fala hujjata fihi. Hadis ini gak bisa dijadikan hujjah wafatnya Nabi Khidir. Ini kata Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan Wahabi, bukan kata kami. Fa innahu yumkinu ayyakunal Khidiru idzaka ala wajhil ardi wa li anna ad-dajjala wa kadzalikal jassasatu sahihu annahu kana hayyan mawjudan ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa baqin ilal yaumi lam yakhruj wa kana fi jaziratin min jazairil bahri fama kana minal jawabi anhu kana wal jawaba anil Khidiri wa huwa ayyakuna lafzul ardi lam yadkhul fi hadzal khabari. Sangat tegas sekali Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan Wahabi ini menolak, membantah orang yang berhujjah berdasarkan hadis Nabi bahwa tidak mungkin ada orang yang hidup 100 tahun nanti ya, termasuk Nabi Khidir itu. Ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, ini gak bisa dijadikan hujah bahwa Nabi Khidir sudah wafat. Mengapa? Bukankah kita semua tahu dalam hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang sahih bahwa Dajjal maupun jasasah intelijen daripada Dajjal itu annahu kana hayyan maujudan, itu masih hidup kok sampai sekarang. Piye ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Dajjal ataupun jasasah itu sudah ada sejak zaman Nabi hingga saat ini pun masih hidup. Piye wa huwa baqin ilal yaum. Ayo, berarti ada pengecualian nanti hadis ini, tidak bisa dipukul rata. Famaka minal jawabi anhu kana huwal jawab anil Khidiri. Maka begitu juga jawaban untuk Nabi Khidir ini. Jadi hadis Nabi tadi ada pengecualian. Ini kata Ibnu Taimiyah. Wa huwa ayyakuna lafzul ardi lam yadkhul fi hadzal khabari. Maka lafaz arad ataupun lafaz bumi, kata istilah bumi itu dalam hadis tidak masuk tentang masalah Nabi Khidir. Au yakunu arada sallallahu alaihi wasallam al-adamiyyin al-ma'rufina, atau pada waktu itu yang dimaksud Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu manusia-manusia yang memang dikenal pada waktu itu. Wa amma man kharaja anil adati falam yadkhul fil umumi. Sedangkan orang yang keluar dari adat pada waktu itu maka tidak masuk dalam keumuman hadis ini. Kama lam tadkhulil jinnu, sebagaimana jin tidak masuk dalam redaksi hadis ini. Wa in kana lafdzon yantazimul jinnah wal insa, meskipun redaksi hadisnya itu mencakup kepada seluruh jin ataupun manusia. Wa takhsisu mithli hadza min mithli hadzal umumi katsirun mu'tadun wallahu a'lam. Dan pengkhususan ataupun pengecualian dari lafaz-lafaz umum seperti ini sudah banyak sekali dan sudah biasa. Artinya Ibnu Taimiyah tetap meyakini, kalau di sini ya, meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup dan membantah orang yang menyatakan Nabi Khidir sudah wafat berdasarkan hadis tersebut. Penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ini sama persis dengan keterangan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibnul Hajjaj, tepat pada juz ke-16 halaman 90 terbitan Daru Ihya Turaf Al-Arabi. Wa qad ihtajja bihadzal ahadithi man syadza minal muhadditsina faqala al-Khadiru alaihi salamu mayyitun wal jumhuru ala hayatihi kama sabaqa fi babi fadailihi. Berdasarkan hadis-hadis inilah man syadza minal muhadditsin. Wow, ini disebut man syadza ya oleh Imam An-Nawawi. Syadza itu gimana ya teman-teman ya? Anggap sudah gaya gimana lah. Saya tidak akan ungkapkan ya. Ini dari kalangan ulama ahli hadis. Lalu mereka menyatakan berarti al-Khadiru alaihi salamu mayitun, berarti Nabi Khidir sudah wafat. Wal jumhuru ala hayatihi,
Tetapi jumhurul ulama, mayoritas ulama menyatakan Nabi Khidir alaihi salam masih hidup, kama sabaqa fi babi fadailihi, sebagaimana penjelasan tentang masalah keutamaan-keutamaan Nabi Khidir alaihi salam. Wa yata'awwaluna hadhil ahaditsa ala annahu kana 'alal bahri la 'alal ardi au annaha ammun mahsusun. Lalu mereka ulama-ulama yang menyatakan Nabi Khidir itu masih hidup mentakwil hadis seperti ini. Hadis-hadis seperti ini ditakwil bahwa Nabi Khidir itu 'alal bahri la 'alal ardi au annaha amun mahsusun. Jadi Nabi Khidir itu di pantai, di laut. Ini gak masuk dalam konteks hadis tersebut, kata para ulama yang menyatakan Nabi Khidir masih hidup. Atau yang dimaksud hadis itu umum, kemudian ditakhsis, ada pentakhsisan. Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Imam Ibnu Shalah dalam kitabnya Fatawa Bani Shalah halaman 185. Wa ammal Khidiru alaihi salamu fahuwa minal ahya'i inda jamahiril khassati minal ulama'i wassolihina wal ammati ma'ahum. Jadi tegas, sangat jelas di sini ya, jamahirul ulama ataupun mayoritas ulama menyatakan Nabi Khidir alaihi salam masih hidup. Bahkan dalam kitab Sahih Muslim tepat pada juz kedua terbitan Darul Kutubil Ilmiyah pada halaman 599, di sana tentang masalah cerita tentang Dajjal ini teman-teman ya. Dajjal itu nanti akan membunuh seseorang lalu hidup lagi. Orang itu akan hidup lagi. Di sini ada penjelasan yang disampaikan oleh Imam Muslim. Qala Abu Ishaq yuqalu inna hadzal rajula huwal Khadiru alaihi salam. Abu Ishaq berkata, dikatakan bahwa pria tadi yang dibunuh oleh Nabi Khidir lalu hidup lagi, ternyata huwa al-Khadiru alaihi salamu. Beliau adalah Nabi Khidir alaihi salam. Ini dalam kitab Sahih Muslim. Kami sekedar membacakan saja, bukan menurut kami. Jadi yang mau percaya Nabi Khidir masih hidup, juga ada ulama yang banyak sekali mengatakan begitu. Kalau mau tidak percaya, ya monggo, itu terserah antum semua. Yang jelas Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan Wahabi sendiri, mengakui Nabi Khidir masih hidup. Perkara nanti kalian temukan dalam kitabnya Ibnu Taimiyah Nabi Khidir sudah wafat, berarti terjadi kontradiksi keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah nanti. Fahimtum ya? Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.